Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Hermin dari program studi Ekonomi Syariah semester 4 kelas B. Jadi, video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Ajahra. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai outlook perekonomian Indonesia yang mana menyangkut pada masa perkuliahan Ekonomi Makro Islam. Jadi, apa sih outlook perekonomian Indonesia? Outlook ekonomi merupakan ringkasan dari berbagai kegiatan ekonomi yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian dengan mengaplikasikan rencana pembangunan serta kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diambil oleh pemerintah untuk di masa yang akan datang atau masa depan. Terus, bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini? Menurut Kamar Dagang Industri Indonesia atau disingkat Kadin, menilai saat ini ekonomi Indonesia masuk kondisi sangat berat. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK sudah mencapai 6 juta lebih. Semakin banyak pengangguran di Indonesia, maka angka kemiskinan juga akan bertambah. Pemerintah terus berupaya untuk meminimalisir angka kemiskinan yang sebelumnya mengalami penurunan setiap bulannya. Namun, sejak 2020, angka kemiskinan terus meningkat, imbas dari adanya pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga semakin berupaya untuk mengatasi dampak virus COVID-19 ini. Salah satunya dengan merevisi postur APBN. Perubahan postur APBN mencakup seluruh indikator mulai dari pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. APBN terus dipangkas agar tidak terjadi ketimpangan. Belum selesai masalah pengangguran dan kemiskinan di atas, pemerintah malah membuat wacana kebijakan baru, yaitu melakukan redenominasi dan penerapan kembali dinar dan dirham. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Misalnya, 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor dalam melakukan stabilitas ekonomi. Bank Indonesia selaku bank sentral telah memiliki wacana kebijakan mengenai redenominasi uang tersebut. Sedangkan wacana penerapan kembalinya dinar dan dirham merupakan mata uang yang digunakan oleh umat Islam pada zaman dahulu. Hingga dari masa ke masa mulai tergeser oleh mata uang setiap negara. Kebijakan dalam penerapan dinar dan dirham sebenarnya baik dilakukan. Hal tersebut dapat membuat nilai mata uang stabil, karena dinar dan dirham memiliki keunggulan dibandingkan uang kertas. Seperti nilainya cenderung stabil, tidak bergantung pada mata uang lain, dan bisa dikatakan anti-inflasi. Selain masalah kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia, juga dihadapkan dengan masalah perang dagang antara AS Cina yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Perang dagang yang terjadi dapat makin mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor, sebab ketika perang dagang terjadi, negara itu akan mengurangi produksi yang berdampak ke Indonesia. Selaku eksportir, bahan baku menyebabkan harga dan permintaan komoditas semakin tersungkur.
Sehingga sulit untuk negara Indonesia memanfaatkan apalagi keluar dari jeratan tersebut dan membuat pendapatan negara menurun dan pajak yang dikeluarkan pun semakin bertambah nantinya. Untuk itu, kebijakan fiskal yang menjadi fungsi penting dalam menghadapi pengaruh perang dagang AS Tiongkok atau AS Cina. Adapun pengaruh COVID-19 terhadap kebijakan moneter Indonesia, COVID-19 telah menjadi pandemi global. Hampir seluruh negara terkena dampaknya. Namun, di sisi lain, COVID-19 dianggap sebagai sebuah konspirasi. Hal ini hanya untuk mempermainkan perekonomian dunia dan banyak pihak yang menuding para elit global, Cina, Amerika Serikat sebagai salah satu dalang dari semua ini. Pada penyebarannya, COVID-19 tidak hanya menggunakan sistem kesehatan, namun juga menggunakan faktor-faktor lainnya, seperti ekonomi terkhususnya, pada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Dan bagaimana gambaran ekonomi Indonesia yang akan datang? Saat pandemi COVID-19 telah berakhir, dan entah kapan berakhirnya, saya juga tidak tahu. Ya, semoga cepat berakhir. Itulah saatnya melakukan penataan ulang bangunan perekonomian Indonesia. Sangat disayangkan kalau kesempatan emas dan momentum yang terjadi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kini saatnya Indonesia memanfaatkan momentum terbaik sepanjang sejarah melakukan redesain perekonomian Indonesia. Sudah saatnya kita menata ulang bangunan perekonomian nasional dengan mengupayakan tercapainya keseimbangan bisnis yang mengikut sertakan pelaku usaha kecil dan generasi muda sebagai pemain utama perekonomian nasional yang mendayagunakan teknologi dalam rangka mencapai daya saing dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ekonomi Indonesia akan membaik pada tahun 2021 dengan perkiraan ekonomi tumbuh 5% sampai 6% menurut Bank Indonesia. Jadi, Indonesia masih memiliki kas atau peluang besar untuk mengalami pertumbuhan ekonomi positif pasca pandemi COVID-19 ini. Adapun ekonomi Indonesia relatif masih dipandang aman dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jadi, kesimpulannya adalah sebuah kebijakan itu hanyalah sebuah kebijakan. Yang penting itu bagaimana kebijakan itu dijalankan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, salah kilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.